Terima kasih. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustika Anggarini. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan Bat 1 dari LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktik pelajaran sejarah kebudayaan Islam yang saya laksanakan pada tanggal 13 Mei 2025 di kelas 4 pada Min 4 Jemrana dengan materi peristiwa Isra dan Mi'raj. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Anak-anak, bagaimana kabarnya pagi ini? Ya, kabar pagi hari ini alhamdulillah anak-anak baik-baik saja. Ya, sehat. Sudah makan? Tadi sebelum ke sekolah mandi? Nah, coba dilihat kebersihan kelasnya. Kelasnya sudah bersih ya? Sudah ya. Tadi pagi anak-anak sudah menyapu? Yang piket sudah menjalankan piketnya? Anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada hari ini. Jadi pelajaran hari ini pelajaran apa anak? Atau apa namanya? Sejarah kebudayaan Islam. Kita akan memulai pembelajaran kita tentunya dengan berdoa ya. Kita persilahkan kepada ketua kelas kita. Siapa ketua kelasnya? Nah, untuk memimpin doanya ya, silakan anak. Atas meja. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Sikap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak, Atas meja. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa nah anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak masuk? semuanya masuk. Alhamdulillah, semua sehat ya? Sehat. Tidak ada halangan apa-apa. Jadi kita harus bersyukur anak-anak dengan apa yang diberikan oleh Allah, diberikan nikmat walaupun nikmat sekecil-kecilnya. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar lagi materinya tentang Isra dan Mi'raj. Nah, di minggu yang lalu kita sudah belajar tentang sejarahnya Nabi Muhammad berhijrah ke Thaif. Nabi Muhammad
Muhammad di sana mengalami apa anak? Penolakan. Nah, sehingga Nabi Muhammad kembali lagi ke Mekah. Kemudian Nabi Muhammad mendapatkan hadiah yang luar biasa dari Allah, yakni perjalanan Isra dan Mi'raj. Namun sebelum perjalanan Isra Mi'raj ini kita pelajari, bagi ingin bertanya ke anak-anak. Nah, anak-anak tahu masjid kan? Tahu. Nah, di beberapa belahan dunia ada masjid yang sangat terkenal. Salah satunya yang pertama Bu Anggi akan bertanya, di manakah letak Masjidil Aqsa? Anak-anak ada yang tahu? Saya Bu. Iya, silakan. Ada di mana? Palestina. Bagus. Jadi Masjidil Aqsa letaknya di mana? Palestina. Selanjutnya masjid yang kedua. Nah, di masjid ini anak-anak akan bisa melihat orang tawaf, ya. Karena ada apa? Karena ada Ka'bah di dalamnya. Nah, di manakah Masjidil Haram berada anak? Iya, Mehmet. Di mana, Mehmet? Bagus, Masjidil Haram berada di Mekah. Satu lagi. Nah, masjidnya ini besar. Bagus. Nah, di sana dulu adalah rumahnya Rasulullah. Ya, di dalamnya terdapat makamnya Rasulullah sekarang. Namanya Masjid Nabawi. Ada yang tahu di mana letak Masjid Nabawi? Saya Bu. Iya, Said Agil. Di mana, Gil? Di Madinah. Nah, di Madinah. Bagus. Anak-anak sekarang sudah paham di mana letak masjid-masjid yang terkenal di dunia. Ya, umat Islam wajib tahu anak-anak. Kenapa? Karena tiga masjid itu masuk ke dalam sejarah kebudayaan Islam. Nah, kalau di masjid biasanya kita ngapain? Kita ngapain anak? Sudah tahu kita dapat perintah sholat ini bagaimana caranya? Siapa yang mendapatkan perintah sholat itu? Sudah tahu? Sudah tahu? Belum ya? Nah, sekarang kita mencari tahu dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, materi kita adalah Isra dan Mi'raj. Tapi sebelum dijelaskan, anak-anak lihat video dulu ya. Ya, silakan menonton anak-anak. Ya, mereka tidak mengerti. Di tengah kesedihan dan kesulitan yang dirasakan Rasulullah, Allah menunjukkan mukjizatnya yang sangat luar biasa. Pada malam itu, Rasulullah sedang berada di hati dekat Ka'bah. Malaikat Jibril datang menghampiri dan membawa dadanya, kemudian membersihkannya dengan air zam-zam. Selanjutnya, malaikat memenuhi hati Rasul dengan iman dan hikmah. Setelah itu datanglah buruk, seekor tenggelam berwarna putih dan bersayap yang mampu melangkah secepat kilat. Rasulullah mengalami perjalanan yang luar biasa dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sudah? Nah, anak-anak bagaimana? Sudah melihat videonya? Sudah mengerti? Nah, supaya anak-anak lebih mengerti lagi setelah menonton video, Bu Anggi akan membagikan bacaan. Ya, nanti bacaannya ini satu bacaan berdua. Nanti Nindi akan memimpin temannya untuk membaca ya. Yang lain dibaca di
bangkunya, Nindi nanti membaca dengan keras, ya. Ya, sudah. Nah, dilihat anak-anak akan dipimpin oleh teman kalian untuk membaca. Ayo Nindi, silakan maju ke depan, temannya dipimpin. Suaranya yang keras ya. Pada suatu malam yang sangat sunyi, Nabi Muhammad SAW duduk merenung dan beliau baru saja kehilangan dua orang yang sangat beliau cintai, Abu Thalib sang paman dan Khadijah istri tercinta. Kaum Quraisy juga semakin keras menyakiti beliau. Di saat kesedihan menyelimuti hati, tiba-tiba langit yang gelap menjadi terang, dan datanglah malaikat Jibril dengan senyuman lembut. Wahai Muhammad, malam ini engkau akan menjalani perjalanan ajaib dari Allah. Jibril membawa seekor makhluk putih bercahaya bernama Muhammad. Dia bukan kuda biasa. Dia bisa berlari secepat bulan dan melompat sejauh mata memandang. Rasulullah pun menaiki Burak. Dalam sekejap mereka menuju dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjid Al-Aqsa di Palestina. Dalam malam gelap, mereka melewati gunung, bukit, dan kota-kota yang berukuran. Angin pun berbisik pelan, seolah itu menyapa perjalanan suci. Bagaimana rasanya jika kamu bisa bertemu tokoh-tokoh hebat dari masa lalu dan saling mengenal? Sesampainya di Masjid Al-Aqsa, Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi terdahulu, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan banyak lagi. Mereka semua menyambut dengan senyum. Lalu Rasulullah menjadi imam dan memimpin sholat bersama mereka. Ini bukan sembarangan sholat, ini adalah pertanda bahwa Nabi Muhammad adalah pemimpin para nabi dan pembawa ajaran. Setelah sholat, malaikat Jibril berkata, sekarang kita akan naik ke langit. Dengan izin Allah, pintu langit terbuka satu persatu di sekejap mata. Nabi Muhammad bertemu Nabi Isa di langit bersama Nabi Adam, menantunya dengan telepon di langit kedua. Nabi Isa dan Nabi Yahya memberi salam. Di langit ketiga, Nabi Yusuf tersenyum dengan wajah yang sangat di langit keempat, Nabi Idris menghafal dengan bijak di langit kelima. Nabi Harun memeluk penuh cinta. Di
Bagus. Selanjutnya Nindi. Apa? Iya. Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj menaiki buraq. Ada lagi apa Melia? Iya, Nabi Muhammad ketika melakukan Isra dan Mi'raj ditemani oleh siapa? Malaikat Jibril. Memang dapat informasi apa tadi, Nek? Iya, Isra dan Mi'raj ini merupakan perjalanan satu malam. Agil, apa lagi Gil? Nabi Muhammad mendapatkan perintah apa? Awalnya Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat berapa kali anak-anak? Setelah berjumpa dengan Nabi siapa? Setelah berjumpa dengan Nabi Musa memberikan masukan kepada Nabi Muhammad untuk memohon ulang kepada Rasulullah mengulangi jumlah rakaat sampai akhirnya kita dapat waktu sholat berapa kali sehari. Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat di mana? Dilapiskan dengan paling atas namanya apa? Tepuk tangan untuk kita semua anak-anak. Nah, anak-anak tadi sudah melihat video, sudah membaca, dan sudah kita melakukan tanya jawab. Ada yang mengerti ya? Ada yang sudah bisa mendapatkan informasi. Nah, sekarang kami membuktikan sekali lagi apakah anak-anak memang benar-benar sudah banyak mendapatkan informasi dari video dan dari buku bacaan. Nah, sekarang marilah kita bersama-sama membuat peta konsep. Ya, jadi satu kelompok membuat satu peta konsep. Ya, dibuat misalnya Nabi Muhammad selama perjalanan berapa waktu, pada tanggal berapa, belas hari pertama berjumpa dengan siapa, sampai menerima waktu sholat berapa kali, ya, dibuat di kertas. Nanti Bu Anggi akan memberikan anak-anak kertas HPS, anak-anak buat di sana. Jadi anak-anak bekerja sama ya, saling mengisi dan melengkapi. Jangan nanti misalnya kelompok satu hanya Ataris yang buat, kelompok dua misalnya yang buat hanya Adil, kelompok tiga misalnya hanya kita ya. Tapi dikerjakan secara bersama-sama. Adil dapat informasi apa? Bertukar pikiran dengan Belia. Contohnya, ya, paham anak-anak? Paham? Sekarang Bu Anggi akan bagikan kertas, kemudian di konsep, ya. Setelah itu nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan apa yang sudah dibuat, ya. Paham? Paham anak-anak? Paham. Sekarang Bu Anggi akan bagikan kertasnya. Coba yang lain juga diperhatikan ke sini, bukan hanya anak. Coba Siva lihat ke sini, ada Ataris, coba dilihat. Nah, ini gambarnya ini dari sini dimulai mana? Ini mulainya dari sini. Jadi apa ini? Nabi Muhammad ya memulai pada malam hari dari Masjidil Haram
Di Masjidil Aqsa ini ngapain Nabi Muhammad? sholat 2 rakaat mengimami Nabi Muhammad menuju Sidratul Muntaha menaiki apa? Buruk. Ya, peta konsepnya. Belia bisa menjelaskan ke Bu Anggi bagaimana ini awal mula perjalanan Isra Mi'raj itu dari mana? Nabi Muhammad. Siapa yang menjalani Isra dan Mi'raj itu? Nabi Muhammad Ditemani oleh malaikat Jibril dari Masjidil Haram menuju menggunakan buruk ke Masjidil Aqsa, kemudian menuju ke Sidratul Muntaha. Di lapis langit pertama bertemu Nabi Adam, di lapis langit kedua bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di lapis langit ketiga bertemu Nabi Yusuf dan di lapis langit keempat bertemu Nabi Idris. kan ternyata hasilnya semua bagus-bagus ya. Semua kelompok bisa membuat peta konsep dengan benar. Tapi Bu Anggi minta dijelaskan oleh Nasma. Coba Nasma. Pada malam hari, Nabi Muhammad melakukan perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa menggunakan buruk. Dan di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad mengimami para nabi. Dari Masjidil Aqsa menuju lapisan langit ketujuh bersama malaikat Jibril. Langit pertama, Nabi bertemu dengan Nabi Adam. Langit kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya. Di langit ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Anak-anak, sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, Bu Anggi ingin bertanya kepada anak-anak semua, bagaimana pelajaran hari ini anak-anak? Menyenangkan atau tidak? Sangat menyenangkan, tidak menyenangkan. Yang mana? Belia, kenapa sangat menyenangkan? Karena ya, karena anak-anak bisa tahu ya tentang peristiwa Isra Mi'raj dengan menyenangkan, lihat video, ya, tahu tokoh-tokoh yang ada di dalam Isra Mi'raj, tahu alur jalannya, ya, seneng ya anak-anak ya. Ada yang nggak seneng lagi? Senang? Senang, iya anak, kita akhiri pelajaran hari ini. Jangan lupa belajar, diingat ya, di rumah dipelajari lagi. Kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah. Anak-anak, sebelum kita
kasih bacaan tambah notasi. Di